Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas sebuah kisah sahabat Rasulullah SAW, yakni sahabat Utbah bin Ghazwan radhiyallahu an, yang terkenal dengan esok kalian mendapatkan pemimpin baru. Ia adalah satu di antara kaum mukminin yang termasuk para pelopor keislaman yang mula-mula hijrah ke Habasyah lalu ke Madinah. Sosok ini juga pemanah liha yang ada di pasukan muslimin, perawakan jangkung, dan ia berjasa membela agama Allah. Selain wajahnya bersinar, sahabat Nabi ini pun lembut hatinya. Siapakah ia? Ialah Utbah bin Ghazwan. Ia adalah orang ketujuh dari golongan yang bersegera masuk Islam. Mengulurkan tangan kanan mereka pada tangan kanan Rasulullah SAW untuk bersumpah setia menentang kaum Quraisy dengan segala kekuatan dan kemampuan untuk menyebarkan kezaliman. Pada hari-hari pertama dakwah Islam yang penuh dengan kesulitan kecekaman, Utbah bin Ghazwan beserta saudara-saudaranya tetap teguh dengan keteguhan yang luar biasa, keteguhan yang kelak akan menjadi bekal bagi hati nurani manusia untuk tumbuh dan berkembang seiring dengan berlalunya zaman. Saat Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslimin untuk hijrah ke Habasyah, Utbah bin Ghazwan pun keluar bersama para muhajirin. Namun rasa rindu terhadap beliau tak tertahankan lagi. Ia pun segera kembali menempuh perjalanan darat dan mengarungi laut kembali ke Mekah, berdiri di samping Rasulullah SAW hingga datang masanya hijrah ke Madinah. Utbah pun turut hijrah bersama kaum muslimin sejak kaum Quraisy melancarkan berbagai aniaya sehingga peperangan Utbah selalu membawa tombak dan panahnya dan melemparkannya dengan keahlian yang luar biasa. Ia juga turut andil bersama para saudaranya dalam menghancurkan tatanan dunia lama dengan segala keberhalaan dan kepalsuan. Setelah Rasulullah SAW wafat, ia tak lantas meletakkan senjatanya tetapi harus berkelana di seluruh dunia untuk berjihad. Sebab itu ia memiliki cerita sangat hebat dan berhadapan dengan pasukan Persia. Amirul Mukminin Umar mengutus Utbah ke Ubulah untuk membebaskan dan membersihkannya dari cengkraman bangsa Persia. Mereka menjadikan wilayah itu sebagai pangkalan militer yang amat membahayakan pasukan Islam yang tengah membebaskan kota-kota yang dikuasai Persia untuk memerdekakan para hamba Allah dan perbudakan mereka. Umar berkata saat melepas Utbah dan pasukannya, "Berangkatlah engkau dengan pasukanmu hingga kalian mendatangi negeri bangsa Arab yang paling jauh dari negeri asing yang paling dekat. Berjalanlah dengan keberkahan dan rahmat Allah. Serulah orang-orang yang menyambut seruanmu kepada Allah, dan bagi mereka yang menolak, ambillah jizyah, upeti atau pajaknya. Jika tidak, pedanglah bagiannya tanpa pedang bulu. Gigihlah dalam menghadap musuh dan bertakwalah kepada Allah." Utbah pun berangkat memimpin pasukannya yang tidak begitu besar hingga sampai di Ubulah. Di sana Persia menghimpun pasukan kuat dan para prajuritnya yang paling terlatih. Utbah pun segera menyusun pasukannya. Ia berdiri di bagian depan dengan membawa tombak, dan tak seorang pun manusia yang pernah melesat di sasaran sejak ia mengenal tombak. Lalu ia berteriak di tengah pasukannya seolah-olah ia mampu membaca kabar goib yang akan segera datang. "Allahu Akbar, sesungguhnya benar apa yang dijanjikannya." Tanpa diduga dalam waktu yang singkat, Ubulah menyerahkan diri dan Utbah pun membersihkannya dari tentara-tentara Persia dan membebaskan penduduknya dan perbudakan dan penindasan yang selama ini menjadi neraka bagi mereka. Maha besar Allah yang maha agung dan janjinya. Di Ubulah, Utbah kemudian mendirikan kota Basrah dan membangun masjidnya yang megah. Setelah tugasnya selesai, ia kemudian bersiap pulang ke Madinah untuk menghadirkan diri dari jabatan kekuasaannya. Namun Umar merintahkannya untuk tetap tinggal. Utbah pun tinggal di Basrah menjadi imam sholat bagi penduduknya, mengajarkan agama, menghukum mereka dengan adil, dan menjadikan teladan paling ideal dalam sifat juhud, wara, dan sederhana.
Tak sampai di sana, ia pun berjuang memerangi kemewahan, berpoya-poya dengan segenap kemampuannya, hingga orang-orang yang terbuai dengan dunia dan syahwat mereka kesal kepadanya. Melihat gelagat itu, Utbah pun segera naik memimbar dan berkata, "Demi Allah, sesungguhnya kalian melihatku bersama Rasulullah SAW sebagai orang ketujuh dari golongan yang pertama meluk Islam. Kami pernah tidak punya makanan kecuali daun-daun kayu sehingga bagian dalam rahang kami sering terluka. Suatu hari aku memperoleh rezeki berupaya sehelai burdah. Lalu aku membelahnya menjadi dua. Sebelah kuberikan kepada Sa'ad bin Malik dan sebelah lagi kupakai untuk diriku." Utbah sangat takut terhadap dunia. Apa alasannya? Dunia bagi sahabat Rasul ini selain dapat menghancurkan agamanya, juga bisa menelankan, meleburkan kaum muslimin. Sebab itu, ia meminta rakyatnya untuk hidup sederhana, bahkan cenderung bekerja keras. Ternyata jalan hidup yang ditempuh Utbah tak semulus yang diharapkan. Bahkan ia kerap mendapat godaan dari rekannya supaya ia memanfaatkan kekuasaannya yang sedang diembannya. Mereka menyuruhnya untuk hidup dalam kemewahan dan tak perlu juhud maupun sederhana. Namun Utbah menjawab, "Sungguh aku berlindung kepada Allah dari terlihat hebat dalam pandangan dunia kalian sementara hina dalam pandangannya." Ia melihat ketidakpuasan dalam wajah rakyatnya karena ketegasannya dalam mengiringi mereka pada kehidupan yang wajar dan sederhana. Sahabat ini berkata kepada mereka, "Esok kalian akan melihat penguasa menggantikanku." Musim haji pun datang. Utbah memerintahkan salah seorang saudaranya wakilinya memerintahkan Basrah, sementara ia pergi ke Mekah menunaikan haji. Setelah mengerjakan rukun Islam yang kelima itu, ia menyemburkan diri sampai ke Madinah dan meminta agar Amirul Mukminin membebaskannya dari tugas sebagai gubernur Basrah. Umar tidak mau menyia-nyiakan orang juhud seperti ini. Menurut Umar, justru orang yang seperti inilah yang harus memimpin dunia yang penuh dengan gemerlap yang membuat air liur manusia menetes. Khilafah ini selalu berkata kepada mereka, "Apakah kalian memikulkan amanah kalian di atas pundakku, lalu kalian meninggalkanku seorang diri? Tidak, aku tidak akan mengabulkan keinginanmu." Tak hanya kepada kaumnya, Umar mengatakan seperti itu, tetapi Utbah bin Ghazwan pun menyadari sasarannya. Dan tiada pilihan lain bagi Utbah selain mematuhi perkataannya. Ia pun segera memacu tunggangannya menuju Basrah. Sebelum menaiki tunggangannya, ia menghadapkan diri ke kiblat, mengadahkan tangannya ke langit dan berdoa kepada Allah, tidak memulangkannya ke Basrah dan tidak pula pada jabatannya. Allah mengabulkan doanya. Utbah menemui ajalnya di tengah perjalanan. Ruhnya terbang menuju Tuhannya dengan rasa gembira, dan apa yang dipersembahkan, semua kejuhudan dan kesucian, semua nikmat yang Allah sempurnakan di atas pahala yang disediakan. Demikian kisah sahabat kali ini. Saya tutup dengan doa, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.